kadang orang tua suka untuk membangkitkan semangat anak untuk belajar tuh mengiming-imingi dengan hadiah nih. Karena balik lagi tadi, kalau kamu ranking 1 nanti papa kasih ini, mama kasih ini gitu. Ini gimana nih Ayah? Nah, biasanya kalau ada yang seperti itu, saya selalu bertanya pada orang tua, apa sih sebenarnya tujuan menyekolahkan anak? Apakah untuk dapat ranking, dapat nilai, cari pengalaman, bersosialisasi, atau untuk sukses di kehidupan? Nah, kalau ingin sukses di kehidupan, Edward de Bono sudah mengatakan bahwa kalau ingin anak kita sukses di kehidupan, maka barometernya kita ambil daripada demand. Jadi setelah selesai sekolah ini, siapa usernya? Siapa demand mereka? Apakah industri? Nah, kalau industri apa? Banking kah? Atau otomotif kah? Dan sebagainya. Nah, mereka itu menginginkan orang-orang yang seperti apa, kata Edward de Bono. Nah, itu harusnya menjadi barometer pencapaian sekolah-sekolah. Nah, beliau mengatakan bahwa apa yang saya saksikan di kehidupan itu ternyata jauh panggang dari api. Jadi konsultan bisnis, kemudian industri-industri menginginkan anak-anak yang seperti ini. Salah satunya adalah punya etos kerja yang tinggi, punya attitude yang luar biasa, kerja keras yang tinggi. Tapi yang dihasilkan adalah bukan anak-anak yang seperti itu. Beliau katakan jauh panggang dari api. Makanya kenapa dilibatkan seorang Edward de Bono sebagai seorang konsultan bisnis? Beliau adalah orang yang sangat terkemuka, satu-satunya orang Eropa yang menjadi konsultan di perusahaan Jepang. Jarang-jarang sekali ya, di Nippon Telephone and Telegraph. Nah, kita harus sadari bahwa ayo sekolah-sekolah kita ini harus segera cepat bergerak untuk melihat. Jadi starting from the end. Kalau Seven Habits bilang, Stephen Covey bilang kalau kita mau menyusun sesuatu kerangka yang up to date, otomatis kita harus mengumpulkan data-data akhir dulu. Data-data akhirnya anak ini yang dibutuhkan seperti apa sih, sosok yang dibutuhkan. Baru kurikulum yang dibuat seperti apa, tes yang dibuat seperti apa. Itulah sekolah-sekolah yang ya sekelas Harvard. Di Indonesia juga kita punya, misalnya seperti BINUS ya. Mereka ambil dosen-dosennya itu dari para profesional karena end up-nya akhirnya kan akan ke sana. Hanya sayangnya itu baru di tataran university. Kenapa nggak di basic need-nya yang kita sebut sebagai SD, SMP, SMA, kita juga mempersiapkan sebuah sumber daya yang siap begitu. Supaya kita bisa compete sama negara-negara tetangga lah paling tidak. Begitu. Oke, kita sapa dulu telepon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rika di Bandung. Silakan Ibu Rika. Ya, Ayah selamat malam. Selamat malam Bu Rika. Ya, Ayah gini. Ya, gimana? Saya itu lagi banyak masalah. Satu-satu coba Bu, masalahnya apa? Ya kan saya kalau tiap minggu telepon Ibu Rika itu pasti saya gitu Ayah ya. Jadi saya selalu nggak pernah ketinggalan gitu. Kalau ada acara Ayah saya pasti ada gitu. Alhamdulillah. Nah, saya kan ya kasusnya yang anak saya yang kedua itu kan masih belum bicara ya Ayah ya. Iya. Tapi saya selalu ngikutin gitu kalau kata Ayah harus lingkungannya yang rame, yang banyak ngomong. Oh ya. Sudah dijalankan ya Bu? Apa ya terus alhamdulillah gitu ya. Terus sekarang dia udah bisa nulis 0 gitu bulat-bulat, terus 1-1 dia udah bisa. Yeah. Cuma ya tetap kalau dengar musik aja kalau yang A sama hey kayak gitu dia mau gitu. Tapi kalau yang langsung saya langsung saya suruh omongin kadang agak males ya nggak apa-apa sabar gitu. Yeah. Nah terus masalah lagi di kakaknya. Kakaknya tuh naik kelas 3 ya sekarang Ayah perempuan. SD ya? Nah dia itu ya lingkungannya biasanya kita di komplek itu tahu lah anak komplek maksudnya sedikit gitu ya teman-temannya supaya dia belajar bareng sama ini kakak kelasnya dia yang kelas 5 mungkin ya. Oh iya sob karena dia anaknya pintar jadi mungkin bisa terbawa maksudnya Ayah ya. Nah tahunya kemarin itu dia ngaku Bu katanya pas belajar kakak di rumah itu mau nonton film hantu ternyata ada yang bajunya buka-buka gitu kamu nggak mau takut aduh Ayah dari situ saya nggak bisa makan nggak bisa tidur ya Allah mungkin dia nonton film yang seperti itu mungkin Ayah ya
anak saya maksudnya jadi kaget kan dia belum gitu maksud film-film porno kayak gitu. Terus saya bilang, kok kamu dapat dari mana? Kata sih nggak tahu, karena dia ngomongnya mau film hantu apa katanya pas dilihat kok ada film itu katanya ibu kasetnya banyak, ibu ada 2 dus Indomie kata dia tuh. Waduh, saya Mau jualan kali Bu kalau sampai 2 dus. Enggak. Kata saya, kok banyak itu dari mana? Oke. Jadi itu kekhawatiran Ibu paling besar saat ini ya Bu ya? Untuk Ya, anak itu Ibu yang pertama ya? Maksudnya gini ayah, dia itu sampai kapan sih bisa mengingat itu, sedangkan saya kepengennya dia tuh lupa gitu. Aduh, jangan sampai dia ingat-ingat lagi gitu ayah. Jadi saya juga udah ngelarang, udah kasih tahu ya pendekatannya secara baik, itu nggak boleh dan itu dosa apa udah ditakut-takutin segala. Terus ya, kalau bisa jangan sampai bermain sama itu karena itu nggak benar. Nah, aduh saya khawatirnya muridnya itu ayahnya takutnya ingat terus gimana seharusnya saya ngasih tahu langsung ke anak tahu anak saya itu atau gimana gitu yang terbaik pokoknya ayah ya. Baik, Ibu Rika terima kasih banyak. Ayah Edi akan jawab pertanyaan dari Ibu Rika, tapi tentunya setelah break pemirsa kita akan kembali.